Bab 258. Apakah aku tidak baik padanya? Akibatnya saat tidur di tengah malam, Claire Sen merasa punggungnya terasa gatal, tapi sangat nyaman. Luka itu seolah digosok untuknya, lukanya yang tadinya sedikit sakit dan gatal, tapi sekarang terasa sangat nyaman. Dia terlalu mengantuk, tidak membuka matanya, hanya secara tidak sadar tersedak. Tangan di punggungnya berhenti, Golden Ye menatap Claire Sen tak berdaya dalam tidurnya, bibirnya yang tipis menekan, wanita sialan, apa yang aku lakukan? Jelas dia telah mengatakan bahwa dia akan menceraikan dirinya sendiri dan berhenti hidup dengannya. Setelah membuatnya setengah mati, dia masih mengkhawatirkan luka-lukanya, dan menunggu sampai dia tertidur di tengah malam untuk membuka pakaiannya sedikit dan memakaikan obat padanya. Hal semacam ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Golden Ye mengencangkan jari-jarinya dan mengepalkannya. Setelah melihat alis dan matanya yang tertidur sesaat kemudian, kemarahan dan lekas marah di hatinya langsung digantikan oleh rasa tertekan dan ketidakberdayaan. Tinjunya dilonggarkan, gerakannya menjadi sangat lembut dan mengoleskan salep ke lukanya sedikit demi sedikit. Saat mengoleskan luka, Claire Sen tidur nyenyak dan tidak pernah bangun. Setelah Golden Ye menyelesaikan pekerjaannya, dia menatapnya dalam tidurnya untuk waktu yang lama, dan kemudian mengeluh. Wanita tanpa hati nurani, tahukah kamu bahwa kata-kata itu bisa menyakitiku? Bilang lidahku beracun. Apakah aku benar-benar memiliki lidah yang begitu beracun? Golden Ye sangat curiga pada dirinya sendiri. Ketika dia pergi bekerja keesokan harinya, dia bertanya pada Arthur Xiao di dalam mobil. Perkataanku biasanya sangat beracun. Arthur Xiao mengendarai mobil dengan serius. Mendengar pertanyaannya, dia tiba-tiba berhenti, lalu mengintip Golden Ye melalui kaca spion, dan bertanya dengan aneh, mengapa Tuan Muda Ye tiba-tiba menanyakan ini? Mata Arthur Xiao membuat Golden Ye semakin kesal, mengerucutkan bibirnya yang tipis dan menjawab, tidak apa-apa. Kemudian dia menundukkan kepalanya, matanya yang dingin tidak tahu kemana harus mencari. Setelah beberapa saat, dia mendongak lagi, bagaimana tindakanmu pada wanita itu? Arthur Xiao, Tuan Muda. Golden Ye menatap tajam ke belakang kepalanya, berkata yang sejujurnya. Ini. Arthur Xiao menarik bibirnya dengan canggung, menurut pendapatku, Tuan Muda Ye sangat baik pada nyonya muda kedua. Lagi pula, Tuan Muda Ye tidak pernah begitu baik pada seorang wanita. Lalu kenapa dia menceraikanku? Arthur Xiao terkejut, tangannya hampir terpeleset. Nona muda kedua akan menceraikan Tuan Muda Ye. Kenapa? Setelah bertanya, dia tidak mendapat jawaban. Arthur Xiao meluangkan waktu untuk mengingat kembali Golden Ye selama jadwal sibuknya, dan menemukan bahwa mata Golden Ye setajam elang, menatapnya. Arthur Xiao terkejut, dengan cepat menenangkan pikirannya, dan terbatuk ringan. Nyonya muda kedua ingin bercerai dari Tuan Muda Ye mungkin bukan karena Tuan Muda Ye memperlakukannya dengan buruk, tapi apa? Golden Ye ingin segera mengetahui jawabannya. Meskipun wanita itu mengatakannya tadi malam, dia selalu merasa itu bukan jawaban yang sebenarnya di dalam hatinya. Merestui, terbang bersama, apa itu? Mungkin nyonya tidak menyukai Tuan Muda Ye. Arthur Xiao menggigit kulit kepalanya dan berkata, lalu dia merasakan suhu di dalam mobil tiba-tiba turun, dan suara Golden Ye sepertinya datang dari neraka, mau mati. Arthur Xiao bergidik ketakutan, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, mungkin nyonya muda menyukai orang lain. Golden Ye. Hehe. Tuan Muda Ye, sejujurnya, aku khawatir Anda akan membunuhku. Katakan. Arthur Xiao, kalau begitu Tuan Ye, aku harus memastikan hidupku aman. Sepertinya kamu sangat tidak puas dengan pekerjaan ini. Golden Ye tidak memberinya jaminan, tetapi membuat ancaman. Arthur Xiao langsung mengeluh dalam hatinya, bagaimana dia berani tidak puas dengan pekerjaan yang diberikan sang pangeran,
dia hanya bisa dengan cepat menjelaskan, "Puas, aku akan memberitahu Tuan Muda Ye apa yang aku pikirkan." Faktanya, Tuan Muda Ye baik terhadap Nyonya Muda kedua, tapi itu hanya pendapatku. Dari sudut pandang Nyonya Muda kedua, Tuan Muda Ye sebenarnya adalah suami yang tidak kompeten. Kompeten. Golden Ye mengerutkan kening, memikirkan kata-kata Arthur Xiao, tetapi tidak mengerti apa yang dia katakan, jadi dia hanya bisa bertanya, "Lanjutkan." Arthur Xiao berkeringat dingin di dahinya. Untungnya, di lampu merah, dia menghentikan mobil, mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dari dahinya, dan kemudian perlahan berkata, "Wanita menyukai pria yang lembut." Tuan Muda Ye selalu sengit di depan dari nenek kedua, meskipun aku tahu Tuan Muda Ye baik kepada Nyonya kedua, tetapi tidak pernah mengatakan atau menjelaskan seberapa baik kamu padanya, bagaimana Nona kedua bisa mengerti. Itu kebodohannya sendiri. Golden Ye mendengus dalam-dalam. Bukankah sudah cukup melakukan saja, masih harus mengatakannya? Mendengar, Arthur Xiao berkata, Tuan Muda Ye berpikir bahwa Nyonya Muda itu bodoh, maka Nyonya Muda bodoh. Lalu Tuan Muda Ye, jangan terjerat dengan diri sendiri lagi. Siapa bilang aku terjerat? Golden Ye menatapnya dengan dingin, tidak senang. Arthur Xiao tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan merasa bahwa apa yang dia katakan salah. Dia memilih untuk diam. Setelah lampu merah berlalu, Arthur Xiao terus mengemudi. Golden Ye terdiam beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba bertanya, "Aku harus memberitahunya agar dia bisa mengerti." Arthur Xiao, seharusnya begitu. Dia tersenyum canggung, dan tidak berani mengatakan jawaban yang lebih pasti, kalau tidak Golden Ye akan memukulnya sampai mati. Golden Ye tidak berbicara lagi, tetapi bersandar, menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk menggosok pelipisnya yang sakit. Sial. Ini adalah pertama kalinya sangat terpengaruh oleh seorang wanita. Setelah mengoleskan obat padanya di tengah malam, ketika berbaring, pikirannya penuh dengan gambar mengatakan bahwa dia akan menceraikan dirinya sendiri, dan kemudian tidak merasa mengantuk sepanjang malam. Pekerjaan dan waktu istirahat Golden Ye selalu normal dan disiplin. Namun ini adalah pertama kalinya ia menderita insomnia karena seseorang. Melihat bahwa dia sedang tidak bersemangat, Arthur Xiao bertanya dengan prihatin, "Tuan Muda Ye, haruskah kita membatalkan jadwal hari ini terlebih dahulu dan Anda beristirahat dengan baik?" "Tidak perlu." Golden Ye menolaknya secara langsung, dan berkata setelah beberapa saat, "Hancurkan kontrak sebelumnya." "Kontrak yang mana?" Arthur Xiao tidak bereaksi untuk beberapa saat. Lagi pula, Golden Ye berbicara sebentar-sebentar, mengatakan apapun yang dia pikirkan, Arthur Xiao tidak bisa mengikuti pemikirannya. Aura di tubuh Golden Ye berubah lagi, dan Arthur Xiao bereaksi, apakah kontrak ditandatangani oleh Nyonya Muda kedua? Dia tahu inersia. Kecuali untuk masalah Nyonya kedua, Tuan Muda Ye tidak akan begitu terjerat dalam berbicara, dan tekanan udara di tubuhnya tidak akan tinggi atau dingin, ini akan digunakan di masa depan untuk menilai sesuatu. Arthur Xiao mengendarai mobil, bersyukur dalam hatinya, untungnya dia bisa menebaknya. "Baik Tuan Muda Ye, aku akan memberi Anda kontraknya nanti. Hancurkan langsung." Arthur Xiao berhenti, lalu mengangguk. Kontrak itu adalah kontrak perceraian ketika saatnya tiba, dan sekarang Tuan Muda Ye membiarkannya langsung menghancurkannya. Apakah itu berarti Tuan Muda Ye sudah memikirkannya? Tidak akan menceraikan Nyonya Muda kedua lagi. Memikirkan hal ini, Arthur Xiao tiba-tiba merasa sedikit senang. Jika Tuan Muda Ye memilih Claire Sen antara Sally Han dan Claire Sen, dia akan sangat senang. Lagi pula, serangkaian hal yang dilakukan Sally Han benar-benar menjijikkan. Dia tidak layak menjadi sahabat baik Nyonya kedua. Bersambung.